Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makhluk hidup. Di dunia ini, khususnya di bumi kita tercinta, kita mengenal berbagai makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan lainnya. Bagaimana jika di luar bumi ada juga berbagai macam makhluk hidup? Dan bagaimana jika makhluk itu mulai menguasai bumi kita tercinta? Sebelum itu, mari bantu channel ini untuk terus berkembang dengan memencet tombol subscribe dan like. Selamat datang di Bercak A Quiet Palace One Day. Di kota New York, di salah satu tempat pusat perawatan penyakit parah, sekumpulan orang tua sedang mendengarkan sebuah puisi dari salah satu wanita berkulit hitam yang mengidap penyakit kanker. Wanita itu bernama Sam. Perkumpulan berakhir dan Sam ingin pergi ke kamarnya, tapi dia dihadang oleh perawat yang bernama Ruben. Ruben mengingatkan agar Sam ikut untuk melihat pertunjukan boneka nanti sore. Tapi Sam tak mau ikut. Ruben membujuk Sam dengan bilang akan mengabulkan semua permintaannya asalkan dia mau ikut. Lantas Sam bilang ia ingin makan pizza, karena bisa jadi itu adalah pizza terakhirnya. Pergilah para pasien di pusat perawatan dengan menaiki sebuah bus. Sam ikut pergi dengan ditemani oleh seekor kucing yang bernama Frodo. Dan mereka pun sampai. Lalu pertunjukan boneka dimulai. Di tengah pertunjukan, Sam yang merasa bosan pergi keluar dan bertemu Ruben yang gelisah. Ruben bilang agar kita segera kembali karena ada sesuatu kejadian di berita. Cuaca di bumi sedang mengalami keanehan. Sam yang awalnya menolak karena belum membeli sebuah pizza, mau tak mau menuruti perkataan Ruben. Saat Sam dan Frodo tak lama menaiki bis, tiba-tiba di langit New York banyak meteor jatuh. Dan duar, salah satu meteor menghantam di dekat bis mereka. Sam pun tersadar. Dia mencoba keluar bis dalam keadaan sepoyongan. Di luar, Sam tak dapat melihat apa-apa karena pandangan tertutup oleh debu dan asap jalanan. Sam kaget melihat ada beberapa orang yang tiba-tiba seperti tertarik sesuatu. Dan Sam lebih takut lagi saat ia melihat sosok bayangan yang menyeramkan dari balik debu. Sam yang melihat itu berlari sampai ada sebuah mobil yang meledak mengenai dia dan Sam terpental. Sam akhirnya tersadar dan tiba-tiba mulutnya disekap dan diberitahu agar tidak bersuara. Sam mengerti dan melihat sekeliling. Ternyata itu adalah tempat pertunjukan boneka tadi. Terlihat di situ bahkan orang-orang yang terluka dilarang mengeluarkan suara. Ruben yang melihat Sam berlari dan memeluknya, lalu memberikan Frodo padanya. Sam senang melihat Frodo juga selamat. Lewatlah helikopter patroli dan memberitahukan bahwa yang menyerang bumi adalah alien dari planet tanpa cahaya. Dan mereka tidak mempunyai mata. Mereka berburu hanya dengan mengandalkan suara. Frodo yang mendengar suara helikopter kaget dan berlari. Sam mencoba mengejar Frodo, diikuti oleh Ruben. Saat di dekat pintu keluar gedung, tak sengaja Frodo menyenggol sebuah lonceng kecil dan membuat alien masuk. Tapi syukur Sam berhasil memeluk Frodo. Lalu alien itu pun menghampiri Ruben. Ruben hanya bisa terdiam tanpa mengeluarkan sedikit pun suara. Tiba-tiba di luar ada suara helikopter dan alien itu pun berlari mengejar helikopter dengan disusul banyak alien lainnya. Sam, Frodo, dan Ruben akhirnya bisa selamat. Sam dan Ruben berlari ke atap gedung dan dia melihat bahwa jembatan ke kota selanjutnya telah dihancurkan oleh pasukan militer dan mereka semua terjebak di kota itu. Saat Sam dan Ruben sedang merenung, tiba-tiba mesin radiator berbunyi. Mereka berdua segera lari untuk mematikan mesin itu. Mesin berhasil dimatikan oleh Ruben dan keadaan kembali tenang. Tapi saat Ruben ingin kembali, bajunya tersangkut dan robek. Sobekan itu menghasilkan suara. Alien yang sudah ada di sana karena suara mesin radiator langsung saja menyambar tubuh Ruben dan Ruben tewas. Sam yang melihat itu di depan matanya hanya bisa terdiam kaget tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Esoknya Sam mencoba keluar dari gedung dengan Frodo. Dia pergi ke supermarket untuk mengambil beberapa makanan. Di taman dekat air mancur, dia dan Frodo mencoba makan, bahkan tanpa suara. Lalu Sam melihat ada dua anak kecil di dalam air mancur itu dan masuk ke dalamnya memberi beberapa makanan.
Sam menyadari dia bisa berbicara bebas di situ karena terhalang suara dari air mancur. Sesaat helikopter militer memberi arahan lagi. Para warga yang terjebak bisa segera evakuasi ke pelabuhan selatan untuk menaiki kapal karena alien tak bisa berada di air. Semua warga perlahan keluar dari persembunyiannya dan mencoba berjalan ke pelabuhan tanpa suara. Karena orang begitu banyak di jalanan, mustahil untuk tetap hening tanpa suara. Alien menyerang salah satu warga. Keadaan makin kacau dan panik. Karena kekacauan itu, Frodo dan Sam pun terpisah. Sam berhasil bersembunyi di sebuah gang kecil. Di sisi lain, Frodo berhasil selamat dan berjalan sendirian. Sampailah Frodo di sebuah genangan air. Dan tiba-tiba nongol sesosok lelaki dengan pakaian jas rapi. Dia bernama Eric. Frodo dan Eric bertatapan. Eric yang seakan mengerti maksud Frodo agar mengikutinya pun pergi dengan Frodo. Sampai akhirnya tiba di tempat Sam berada. Lekas Frodo berlari menuju pelukan Sam. Dan Eric pun muncul. Sam memberitahu Eric arah ke pelabuhan selatan. Lalu Sam dan Frodo pergi. Tapi mereka malah berjalan ke arah sebaliknya dari pelabuhan. Dan tak disangka Eric pun malah mengikuti Sam. Sampai mereka berhenti di tempat yang teduh karena hujan mulai turun. Mulailah Sam berbicara dan Eric tampak ketakutan. Tapi Sam menjelaskan bahwa mereka bisa bebas berbicara ketika hujan. Sam bilang Eric harus segera ke pelabuhan jika ingin selamat. Jangan mengikutinya. Eric bilang dia sangat takut dan tak ingin mati di sini. Entah apa yang dipikiran mereka berdua. Mungkin Sam menganggap Eric seperti adiknya. Mereka pun pergi ke rumah yang dulu ditinggali oleh Sam untuk bermalam. Dengan dipimpin oleh Frodo, akhirnya mereka sampai di depan pintu rusun. Karena sudah lama tak ditempati, Sam menyuruh Eric untuk menendang pintunya dengan dibarengi oleh suara sambaran petir. Pintu pun terbuka. Segeralah Sam mencari obat penghilang nyerinya. Tubuhnya seperti terbakar karena penyakit kanker yang ia derita. Mulailah mereka mengobrol dan diketahui bahwa Eric seorang mahasiswa hukum dan keluarganya berada di Inggris. Sam menyuruh Eric pergi ke pelabuhan, jangan ikuti dia. Karena tujuan Sam adalah ke Harlem Pasti. Sam ingin membeli pizza. Eric terheran-heran. Ketika dunia hampir hancur, keinginan Sam adalah memakan pizza. Entah apa yang dipikiran Sam, karena mungkin Eric adalah mahasiswa hukum dan punya rasa iba yang tinggi. Dia memohon pada Sam agar dirinya bisa ikut mencari pizza. Sam terus menolak keinginan Eric, dan malam itu ditutup dengan teriakan frustasi mereka berdua dibarengi suara sambaran petir yang kencang. Paginya Sam dan Frodo pergi diam-diam ketika Eric tidur. Sampai di depan sebuah gedung, Frodo memberi isyarat pada Sam. Ketika Sam melihat ke belakang, di sana sudah ada Eric yang mengikuti mereka membawa buku catatan Sam. Saat Sam ingin pergi, dia tak sengaja menyenggol sebuah rak buku. Mereka panik dan lari. Benar saja, para alien keluar dan berusaha berburu mereka. Sam, Eric, dan Frodo berlari ke gedung, tapi alien terus mengejar. Dikecohlah para alien itu oleh Eric dengan melempar batu ke mobil dan membuat suara alarm mobil berbunyi. Sampailah Sam, Eric, dan Frodo di stasiun bawah tanah. Mereka pun tak bisa tenang, ternyata alien tetap mengejar. Kejar-kejaranlah sampai saluran air. Mereka semua menyelam ke dalam air. Alien pun ikut menyelam, tapi hanya selama beberapa detik. Alien itu mati tenggelam. Dan itulah kelemahan alien. Sampailah di ujung saluran air dan mereka berhasil keluar dengan selamat. Ujung saluran air itu tepat di dalam sebuah gereja. Setelah itu Sam pingsan karena tak kuat menahan sakit di sekujur tubuhnya. Setelah Sam sadar, Eric menanyakan apa yang dibutuhkan oleh Sam. Sam pun menuliskan di secarci kertas obat yang dia butuhkan. Pergilah Eric dengan dipandu oleh Frodo untuk mengambil obat yang dibutuhkan Sam. Singkatnya, Eric berhasil mendapatkan obat itu dan juga koyo pereda nyeri, lalu segera menempelkan di tubuh Sam. Eric pun bilang dia sudah tahu alasan kenapa Sam ingin sekali memakan pizza. Dulu Sam dan ayahnya tinggal di kota ini. Ayahnya Sam adalah pemain piano. Setiap kali ayahnya selesai bermain piano di klub jazz, Sam selalu diajak makan pizza di Pasti Harlem. Ayahnya Sam meninggal dengan penyakit yang sama seperti yang dihidap Sam sekarang. Karena mungkin umur Sam tidak lama lagi, keinginan terakhirnya adalah memakan pizza di Pasti.
Eric yang mengetahui itu malah menjadi semakin besar keinginannya menemani Sam. Esoknya pergilah mereka menuju Harlem. Sampai di sebuah bangunan yang bertuliskan Pasti Pizzeria. Tapi bangunan itu sudah hancur dan membuat Sam sangat kecewa. Eric menghibur Sam dengan membawanya ke klub jazz tempat ayahnya Sam sering bermain piano dulu. Sam yang ditinggal Eric keluar sebentar, menaruh MP3-nya di radio klasik dan berhasil mentransfer musiknya. Di sisi lain, ternyata Eric mencari toko pizza yang belum hancur. Akhirnya Eric kembali ke klub membawa sekotak pizza dan mereka bertiga berpesta. Pesta mereka ditutup dengan pertunjukan sulap tanpa suara yang Eric lakukan. Setelah keinginan Sam terpenuhi, mereka bergegas menuju pelabuhan. Sam memberi jaketnya pada Eric atas tanda terima kasih. Sampai di pelabuhan, mereka melihat kapal besar berlayar. Mereka terjebak karena pantai sudah dipenuhi alien. Di situasi itu, Sam tiba-tiba menitipkan Frodo kepada Eric dan menyuruh Eric siap-siap berlari. Ternyata Sam mencoba menjadi umpan untuk alien. Dia berlari menjauh dari pelabuhan dengan menghancurkan mobil-mobil di sekitar. Eric yang awalnya tak tega mau tak mau berlari ke arah pantai karena itu adalah keputusan Sam dan kesempatan terakhirnya. Saat berlari, tak sengaja Eric menendang sebuah besi dan perhatian alien menuju ke Eric dan mengejarnya. Saat satu alien itu terbang dan hampir mendapatkan Eric, Eric meloncat ke dalam air. Eric dan Frodo pun selamat. Eric dan Frodo akhirnya berhasil menaiki kapal dan aman. Di sisi lain, Sam sedang duduk memandangi foto dia kecil bersama ayahnya. Kembali ke Eric, dia sedang bersama Frodo menemukan surat di jaket yang diberikan oleh Sam. Di surat itu bertuliskan agar Eric menggantikannya untuk menjaga Frodo. Dan Sam berterima kasih pada Eric karena sudah mengantarnya pulang dan membuat Sam menjadi seperti hidup kembali. Ternyata dari awal emang Sam tak mau meninggalkan kota itu. Di sisi Sam, dia sedang berjalan di tengah kota sambil mendengarkan musik menggunakan headset. Dan tiba-tiba dia mencabut headsetnya dari radio dan musik terdengar keluar. Lalu alien datang dan selesai. Oke, itu adalah cerita tentang film A Quiet Place One Day. A Quiet Place sendiri memiliki beberapa sequel juga. Ada A Quiet Place original dan juga part 2. Jika ada kekurangan dalam video bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih untuk terus membantu channel Bercak. Bercak pamit, salam sinema.